Awalnya saya juga tidak mengira bahwa makanan tersebut ternyata daging manusia. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Ruby Eka Prawira di channel Ruby Prawira. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas 5 film horor Indonesia terbaik menurut saya. Ini saya urutkan sesuai dengan opini saya sendiri ya. Ya, mungkin ada yang sama atau ada yang berbeda gitu dengan versi teman-teman sendiri. Bagi teman-teman yang baru sampai di channel Ruby Prawira, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tunggu uploadan video-video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check this out. Urutan kelima, itu ada film horor yang berjudul Makmum. Film ini diadaptasi dari film pendek karya Riza Pahlavi, di mana film ini telah mendapatkan penghargaan di Festival HelloFest sebagai best kategori film horor. Nah, awal mulanya film Makmum ini si Ningsih itu dia tidak mau atau tidak bisa melakukan sholat tahajud sendiri. Akhirnya dia mengikuti temannya si Rini. Singkat cerita, dia selesai sholat, pulang ke kamar, menyalakan damar di kamarnya. Kemudian hordeng kamarnya tertiup angin. Akhirnya terjadi kebakaran dan Ningsih pun meninggal. Dikubur tanpa diberitahukan ke teman-temannya bahwa Ningsih itu meninggal. Dianggap sebagai korban yang hilang. Klimaksnya itu ketika 3 anak bernama Nurul, Putri, dan Nisa tidak diizinkan pulang dari asrama dikarenakan nilai pelajarannya itu jelek. Si Putri ini ternyata punya hubungan darah dengan si Ningsih, maka selalu diteror kerasukan. Nah, kenapa saya memasukkan film Makmum ini di urutan kelima? Karena menurut saya dibandingkan film-film yang lain ini lumayan chemistry horornya dapat. Mungkin itu pendapat dari saya. Gimana pendapat dari teman-teman? Tulis di kolom komentar. Ya, lanjut di urutan keempat, itu ada film Perempuan Tanah Jahanam. Ini sih gokil banget. Kenapa saya masukin film Perempuan Tanah Jahanam ini di urutan nomor 4? Tokoh utamanya ini, Maya dan temennya Dini, pulang ke kampungnya untuk melihat warisan dari orang tuanya karena mereka membutuhkan uang. Setelah sampai di kampungnya, ternyata orang tuanya Maya ini lumayan kaya lah ya. Bisa dikatakan orang kaya di desanya ini. Dulu bapaknya itu seorang dalang wayang kulit. Konon ceritanya di desa tersebut itu terdapat kutukan, di mana anak yang lahir jika berjenis kelamin perempuan, dia akan lahir tanpa kulit. Ternyata kutukan itu dituduhkan kepada bapaknya si Maya. Banyak para penduduk di sana, di desa tersebut, ingin membunuh si Maya agar terlepas dari kutukan. Tapi nggak sampai di situ aja. Bapaknya si Maya ini menjadi kambing hitam. Aslinya, kutukan itu disebabkan oleh ibu dari kepala desa yang sekarang ini. Singkat cerita, si Maya ini dibantu sama salah satu warga di situ untuk membuktikan si Maya ini, dan dengan dibantu warga di situ, dia berhasil mengungkap bahwa si ibu dari kepala desa tersebut adalah dalang dibalik kutukan yang melanda desa tersebut. Semuanya berakhir sampai si ibu tersebut bunuh diri. Dan epiknya di akhir cerita, si ibunya nongol. Ya, hantunya itu nongol di akhir adegan. Menurutmu bagian mana yang menyeramkan, yang membuat merinding ketika menonton Perempuan Tanah Perempuan Tanah Jahanam ini? Tulis di kolom komentar. Urutan nomor 3 ini ada film Ratu Ilmu Hitam. Film ini adalah hasil remake dari film Ratu Ilmu Hitam
tahun 1981. Dulu yang memerankan adalah Susana, the best actress horor Indonesia. Nah, cerita Ratu Ilmu Hitam ini agak sedikit di remake oleh Joko Anwar. Tayang tahun 2019. Jadi kisahnya itu si Hanif, Anton, Jepri membawa istrinya masing-masing, terutama Hanif membawa 3 anaknya. Tujuan mereka itu untuk bertemu pengasuh panti saat mereka masih ada di panti asuhan. Namanya Pak Bandi. Pak Bandi ini ternyata sedang sakit keras. Kisahnya, dulu itu Pak Bandi adalah pengasuh yang berusaha untuk memperkosa anak-anak putri. Tapi niatnya itu selalu digagalkan oleh Ibu Mirna. Ibu Mirna ini selalu menggagalkan usaha Pak Bandi untuk melakukan hal tersebut. Dan akhirnya Pak Bandi kesal dan mengurung Bu Mirna hingga membakar Bu Mirna hidup-hidup. Singkat cerita, anak dari Ibu Mirna, yaitu namanya Murni, dia dinyatakan hilang saat kejadian kebakaran tersebut. Dan dia datang untuk membalaskan dendam Ibu Mirna dengan membunuh Pak Bandi. Di luar dugaan, ternyata Hanif pun terseret oleh Murni, di mana Hanif ini pernah melihat Murni ini direcehkan, tapi dia hanya diam saja, seolah-olah membela Pak Bandi. Adegan di Ratu Ilmu Hitam ini yang membuat saya ngeri itu ketika istrinya Jeffrey menyayat kulitnya dengan pisau, dengan bilang, "Yang aku udah kuruskan sekarang." Wah, itu benar-benar merinding. Dan darah bercucuran. Bagaimana menurut kalian? Adegan mana yang membuat paling menyeramkan? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut ke urutan berikutnya, bagi teman-teman semua, pasti mudah dong menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Silakan tekan ya. Di urutan nomor 2, saya memasukkan film Pengabdi Setan. Ini epic banget. Film yang juga hasil remakean dari tahun 1980 oleh Joko Anwar. Ini membuat para penggemar film horor itu lebih bersemangat menonton film horor Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena film ini berhasil membuat euforia yang sangat besar. Rilis tahun 2017, berkisahkan tentang si ibu yang dulu adalah seorang penyanyi tapi tidak dikaruniai anak. Akhirnya dia melakukan pengabdian ke salah satu sekte pemuja setan, di mana sekte tersebut bisa memberikan apa saja yang dia inginkan, karir dan anak. Singkat cerita, si ibu mengalami sakit selama 3 tahun dan akhirnya meninggal. Kejadian aneh terus terjadi setelah si ibu meninggal. Ibu menghantui anak-anaknya, tetapi bukan untuk menjenguk karena kangen, melainkan si ibu ingin menjemput anaknya karena ternyata anaknya itu bukan hasil dari pernikahannya dengan suaminya, melainkan anak dari setan. Nah, singkat cerita, banyak banget kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, sampai salah satu anaknya yang perempuan, lupa itu siapa namanya, dia mengunjungi teman lama ibunya dan memberitahukan bahwa memang betul ada sekte pemuja setan. Ada adegan yang membuat saya merinding ketika menonton film Pengabdi Setan ini, yaitu ketika para member sekte pemuja setan itu mendatangi rumah si ibu dengan menaburkan kacang merah dan bermunculanlah pocong dan setan-setan yang lain untuk menjemput si anaknya. Itu bagian yang menurut saya epic banget di film Pengabdi Setan. Menurut kalian bagian mana yang menyeramkan dari film Pengabdi Setan ini? Tulis di kolom komentar ya. Urutan nomor 1. Pasti kalian tidak akan menyangka bahwa film ini saya masukkan di urutan pertama. Di awal saya udah bilang bahwa ini opini saya, dan ini menurut saya filmnya bagus banget. Dibandingkan dengan Pengabdi Setan ya, itu di era yang baru-baru. Dan di era yang lama ternyata film ini sudah menarik hati saya, menjadikan film ini paling the best. Film Rumah Darah ini sebelum dia tayang di Indonesia, sempat dia ikut festival di luar sana, di Prancis apa di Amerika, saya lupa. Dan di Malaysia pun film ini sempat dikecam, tidak boleh ditayangkan karena tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan sensor di sana. Tayang tahun 2010 di Indonesia. Si Lydia dan si Astrid, dua perempuan itu
dengan suaminya si Aji itu sedang melakukan perjalanan menuju bandara, tetapi dia dicegat oleh seorang perempuan bernama Maya. Di situ dia mengaku bahwa dia telah dirampok. Akhirnya setelah berdiskusi, mereka mau mengantarkan si Maya pulang ke rumahnya. Tetapi ketika mereka ingin pulang berpamitan, Maya menahan mereka supaya bertemu dengan ibunya, yaitu Dara. Dan mereka pun oke lah, setuju, kita ikutin. Dijamulah mereka dengan makanan yang disajikan di meja makan tanpa diketahui makanan apa yang sedang mereka makan tersebut. Awalnya saya juga tidak mengira bahwa makanan tersebut ternyata daging manusia. Asli banget, ini film bener-bener membuat merinding dan membuat nahan napas. Karena banyak adegan pembantaian di sini. Tangannya dicincang, digergaji, itu darah mengucur, membuat merinding. Dulu saya menonton dengan teman-teman SMA di kosan, dan banyak yang tidak kuat. Anehnya, ada polisi datang mengunjungi rumah tersebut, karena ya, kalau nggak salah tuh ada laporan ya. Di luar dugaan, polisinya pun dibantai. Berusaha kabur tapi dipanah, kemudian diseret lagi ke rumahnya, dan akhirnya kalau nggak salah Lydia yang berhasil bertahan hidup dan membunuh si Dara itu. Konon si Dara itu ternyata sudah hidup ratusan tahun berkat memakan daging manusia, dan ternyata itu satu rumah kanibal semua. Kalau kalian udah menonton film ini, coba menurut kalian bagian mana yang membuat kalian sedikit was-was ketika menonton film Rumah Dara ini? Tulis di kolom komentar. Ya, itu 5 film horor terbaik menurut saya. Ini adalah opini saya. Ketika saya menonton film-film tersebut, saya memasukkan film ini ke 5 besar film yang menurut saya terbaik lah untuk film horor Indonesia. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mempunyai 5 besar film favorit, khususnya horor Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu film apa saja itu. Sebelum saya mengakhiri video ini, bagi teman-teman semua, jika menyukai video ini, silahkan klik tombol like, klik share sebanyak-banyaknya, dan tidak bosan-bosan lagi untuk menyupport saya agar bisa memberikan video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dadah! Alkisah lagi, Ci.